Hai semua, ketika mendengar nama Korea Selatan, banyak orang langsung terbayang drama Korea yang penuh dengan karakter romantis dan suasana bak negeri dongeng. Para aktor tampan dan perhatian seringkali digambarkan sebagai pria idaman yang rela berkorban demi cinta. Namun, realitas kehidupan di Korea Selatan ternyata jauh berbeda dari apa yang ditampilkan di layar kaca. Faktanya, Korea Selatan yang merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan yang rendah dan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Ironisnya, banyak kaum muda Korea, terutama wanita, yang memilih untuk tidak menikah atau berkeluarga. Bahkan, negara ini tercatat sebagai negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sejak tahun 2020 hingga kini, jumlah penduduk Korea Selatan mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat kematian yang lebih tinggi daripada angka kelahiran mengakibatkan penurunan jumlah populasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa banyak pasangan di Korea tidak tertarik untuk menikah atau memiliki anak. Padahal, negara tersebut sering digambarkan sebagai negara yang romantis dengan masyarakat yang sangat memperhatikan penampilan. Salah satu tren yang mencolok di Korea adalah operasi plastik yang sudah menjadi budaya, dilakukan agar tampil maksimal sesuai dengan standar sosial. Namun, mengapa justru banyak yang enggan membangun keluarga? Sebuah survei dari The Straits Times menunjukkan bahwa 33,7% anak muda Korea memilih untuk tidak menikah karena alasan keuangan. Selain itu, 17,3% merasa bahwa pernikahan tidak diperlukan. 11% tidak ingin memiliki anak dan 10,2% menganggap pekerjaan mereka belum stabil. Mayoritas alasan ini berkaitan dengan masalah ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak berkeluarga. Pilihan untuk tidak memiliki anak sebenarnya adalah hak pribadi, tetapi ketika ini berdampak pada pertumbuhan penduduk suatu negara, hal tersebut menjadi masalah serius yang mengancam perekonomian masa depan. Apabila tren penurunan populasi ini terus berlanjut, Korea Selatan diprediksi akan mengalami penurunan angkatan kerja sebesar setengah dalam 20 tahun ke depan. Ini berarti bahwa sekitar setengah populasi akan berusia di atas 65 tahun, sehingga tidak produktif lagi. Pemerintah Korea pun telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong warganya memiliki anak, dengan menawarkan banyak insentif seperti subsidi perumahan, pembebasan pajak, hingga layanan kesehatan gratis. Selain itu, laki-laki yang memiliki anak sebelum usia 30 tahun akan dibebaskan dari wajib militer. Namun, upaya ini belum cukup untuk mengubah tren dan angka kelahiran tetap menurun. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah Korea Selatan kurang fokus pada akar permasalahan utama, yaitu kestabilan pekerjaan, pendapatan, dan kesetaraan dalam kesempatan berkarir. Hal ini mungkin menyebabkan banyak orang Korea, khususnya kaum muda, merasa terbebani dengan tuntutan dunia kerja yang ketat, bukan semata-mata karena gaya hidup. Kan dalam pekerjaan, ditambah dengan dominasi perusahaan konglomerasi besar atau chaebol, membuat sebagian besar generasi muda merasa tertekan dan memilih untuk menunda pernikahan. Perekonomian Korea sangat bergantung pada chaebol keluarga-keluarga konglomerat besar yang memiliki bisnis di berbagai sektor. Mereka tidak hanya menguasai industri teknologi, tetapi juga otomotif, retail, dan manufaktur. Akibatnya, pengusaha kecil dan menengah sulit berkembang karena tidak mampu bersaing dengan konglomerasi besar ini. Dengan pengaruh politik yang kuat, chaebol mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah, seperti bunga kredit rendah dan subsidi bagi industri tertentu, dan membuat para pengusaha kecil semakin terhimpit. Dominasi chaebol
juga berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan muda. Sebagian besar anak muda Korea menginginkan pekerjaan di perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG yang menawarkan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Sayangnya, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar sangat ketat, sehingga banyak anak muda yang enggan bekerja di perusahaan kecil dengan gaji yang jauh lebih rendah. Selain itu, mereka juga merasa sulit untuk menjadi wirausaha karena pasar telah dikuasai oleh perusahaan besar tersebut. Demikianlah gambaran perekonomian Korea Selatan yang seringkali tersembunyi di balik gemerlap industri teknologi dan dunia hiburan yang mendunia. Meskipun Korea Selatan dikenal dengan budaya pop dan pencapaian teknologinya, negara ini menghadapi banyak masalah serius dalam ekonominya, mulai dari krisis kependudukan, tekanan kerja yang tinggi, dominasi cebol, hingga angka pengangguran yang tinggi di kalangan muda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.